Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang semuanya. Walaupun tidak ada di Zoom, tapi yang saya hormati Ibu Marta Sundari selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi statistika dalam BK. Izinkan kami dari kelompok 6 R4C untuk mempresentasikan tugas UTS kami, yaitu mencari data IPM dan juga variabel proporsinya adalah jumlah guru dan juga jumlah siswa dari Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024. Perkenalkan, saya Najwa Paradila selaku moderator dan ditemani ketiga teman saya, yaitu ada Saya Naza Gustiani dan juga saya Syifa Fauzia dengan NPM 260. Saya Johanna dengan NPM 236. yaitu pertama ada deskripsi tabel dan juga grafik dari IPM dan juga variabel proporsi atau rasio. Nah, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada korelasi Pearson, model linier, dan yang kelima dan keenam juga ada uji F dan juga uji B. Baik, presentasi. Yang bisa kita lihat di sini sudah ada tabel kabupaten atau kota, IPM, jumlah siswa SMA, dan jumlah guru SMA. Di yang pertama itu ada Banggai Kepulauan dengan IPM 67,43, jumlah siswa SMA-nya 3.159, jumlah guru SMA-nya 357. Dan rasio ini didapatkan dengan jumlah siswa dibagi jumlah guru. Hasilnya 8,84. Yang kedua ada Banggai dengan IPM 72,32, jumlah siswa SMA 10.858, jumlah guru SMA 846. Dan dengan hasil rasio yang dibagi 12,83. Dan selanjutnya grafik IPM kita dapat dari data IPM yang tadi. Rasionya kita dapat dari jumlah siswa dibagi jumlah guru. Dari grafik ini terlihat jelas bahwa IPM tertinggi ada di Kota Palu dan IPM terendah itu ada di Kota Tojo Una-Una. Rasionya juga yang tertinggi ada di Banggai Laut dan yang terendah ada di Tojo Una-Una. Boleh dilanjut dengan presentator selanjutnya. Oke, untuk poin yang kedua, ada uji asumsi kenormalan data Y atau data IPM menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kenapa kita menggunakan uji ini? Karena kita udah coba uji Lilpos, tapi datanya nggak normal. Lalu kita coba uji yang lain, Smirnov, itu hasilnya sangat besar. Dan yang bisa berdistribusi normal pada akhirnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita menggunakan uji ini. Oke, data tunggal IPM Sulawesi Tengah tahun 2000. Oh, sorry, ini seharusnya 2024 ya. Ini seharusnya 2024. Nah, ini IPM-nya tadi yang berdasarkan data awal. Lalu, step yang pertama adalah kita cari rata-rata atau mean. X, ini rumusnya. X bar sama dengan sigma M XI dibagi M. M-nya adalah jumlah data. Jumlah data keseluruhan dari IPM, yaitu ada 13. Boleh dicoba. Nah, ini yang pertama, itu adalah kita mencari mean atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu data ditambah, lalu ini tuh harusnya semua data dibagi jumlah data 13. Harusnya kayak gini, tapi karena nggak muat, jadi kita sampling. Lalu kita dapatlah tuh hasilnya 918,12 dibagi 13, dan hasilnya 70,62 untuk rata-rata atau mean. Lalu kita
menentukan ragam data. Ragam data rumusnya seperti ini, yaitu, XI dikurang X bar atau rata-rata dan dikuadratkan. Lalu kita masukkan ke sini, yang awalnya adalah yang ini 67,43 adalah IPM-nya, lalu 70,62 adalah MEAN. Lalu kita kuadratkan. Begitu seterusnya sampai data terakhir atau ke data ke-13. Nah, lalu kita bagi semuanya dengan jumlah data dikurang 1 atau 13 dikurang 1. Berarti kan 12 ya. Nah, ini sama dengan yang kedua, kita hasil dari pengurangan yang ini. Pengurangan yang kuadrat. Lalu hasilnya adalah 225,44 dibagi 12. 12 tadi ya, jumlah data dikurang 1. Lalu kita dapatlah ragamnya, yaitu 18,70. Lalu kita cari lagi, atau langkah ketiganya adalah menentukan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, standar deviasinya itu adalah ragam dipangkatin, atau di akar. Akar dari ragamnya 18,78, akar 18,78, hasilnya adalah 4,33. Tuh, nah, lalu kita buat tabel. Tabel ini XI ini, XI yang kecil adalah IPM. FI-nya adalah frekuensi. Karena 67,43 ada 2, berarti frekuensinya ada 2. Lalu dijumlahin, total ada 13 data. Lalu ini, yang ketiga adalah XI dikali FI. XI ini 67,43 dikali 2, hasilnya 134. 72,32 dikali 1 hasilnya sama ya, karena berapapun yang dikali 1 hasilnya sama. Dan begitu seterusnya sampai data terakhir 82,88. Lalu ZI. ZI ini kita dapatkan dari XI, yaitu IPM, dikurang nilai rata-rata. Tadi nilai rata-ratanya tuh 70 ya kita. Nah, dibagi standar deviasi. Dapatlah hasilnya segini. Untuk data pertama, nilai ZI-nya adalah 0,73, data kedua 0,39, data ketiga 0,67, dan data terakhir yaitu 1,20. Nah, fx adalah tabel distribusi normal Z. Jadi kita cari ini, berdasarkan nilai ZI, kita cari tuh di tabel distribusi normal Z. Minus 0,7, yang ketiga dapatlah 0,2327. Begitu seterusnya sampai data terakhir 1,20. Jadi positif 1,2 data ke 0 yaitu 0,3849. Lalu kita masuk ke SX. Ini didapatkan dari FI. FI yang ini dibagi jumlah FI. Ini jumlah FI-nya ini. 13. Karena yang beda itu kan hanya data pertama ya, frekuensinya cuma 2 yang data pertama, sedangkan data terakhir itu sama frekuensinya. Jadi data pertama doang nih yang beda, lebihnya sama 0,7. Gitu. Lalu yang terakhir fx dikurang sx. Fx-nya itu ini tabel distribusi normal Z dikurang sx ini. Jadi 0,2327 dikurang 0,15 hasilnya 0,0827. Begitu seterusnya sampai data terakhir 0,3849 dikurang 0,07 hasilnya 0,3149. Boleh dibawain? Nah, kita masuk ke dihitung. Agak sedikit dikatasin tadi. Jadi biar kelihatan tabel apa. Nah, berdasarkan tabel yang ada di sini nih, tabel pojok kanan, nilai maksimumnya adalah di 0,3149.
Jadi nilai D hitungnya adalah 0,3149. Jadi dilihat dari nilai maksimumnya. Boleh diturunin? Nah, nilai D tabel Kolmogorov-Smirnov. Jadi menggunakan tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, kita menggunakan alfa 0,05 dan dB-nya 13. 13 itu dari frekuensi atau jumlah datanya. Hasilnya dapat dilihat pada pertemuan garis 0,05 dan 13, yaitu 0,361. Jika dihitung kurang dari D tabel, maka terima H0. Dihitung kita atau tadi nih, nilai maksimum kita kan 0,3149 ya, dan D tabelnya kita dapatkan 0,361. Berarti datanya berdistribusi normal karena lebih besar nilai D tabel daripada D hitung. Kecuali kalau kita D hitungnya itu 0,361, kecuali nilai D hitung kita tuh lebih dari 0,3 atau 0,4, data tidak berdistribusi normal. Tapi karena nilai D hitung kita 0,31, jadi data bisa berdistribusi normal. Itu. Lalu kita masuk ke poin yang kecil. Op. Nah, ini aja. Poin yang kecil, korelasi antar perubah X dan Y. X-nya ini kita dapat dari rasio, yaitu jumlah siswa dibagi jumlah guru, lalu Y-nya ini kita dapat dari IPM. Kita masukkan semuanya, kita jumlahkan semuanya, kita ini juga ditambah, lalu hasilnya segini, IPM ditambah semua 918,12, dan rasionya kita tambah hasilnya 171,98. Lalu yang ketiga, kolom ketiga ini X kuadrat, yaitu ini 8,84 dikuadratkan hasilnya 78,14. 12,83 dikuadratkan 164,60. Begitu seterusnya sampai data terakhir. Lalu XY ini adalah X-nya atau rasio dikali IPM. Y-nya IPM. 8,84 dikali 67,43 menghasilkan 596,08. 12,83 dikali 72,32 menghasilkan 927,86. Begitu seterusnya sampai data terakhir, yaitu 14,74 dikali 82,88 hasilnya 1221,65. Nah, Y kuadratnya juga sama seperti X kuadrat, yaitu yang ini 67,43 dikuadratkan hasilnya 4.546,80. Begitu seterusnya sampai data terakhir 82,88 dikuadratkan hasilnya 6.869,09. Lalu semuanya dijumlahkan. Boleh diturunin ke bawah. Dadah, sini aja. Nah, ini di bagian rumus. R adalah korelasi. Ini bacanya RXY. R-nya korelasi antara X dan Y sama dengan SXY akar SX ini akar SY. Lalu ini adalah rumusnya. Boleh di ke bawah hijau. Kayaknya dikecilin aja deh ini. Jadi biar udah dah. Gue agak ke atas. Udah. Nah, naikkan dikit. Oke. Udah off. Nih, kita masukkan ke rumus.
12.182,58 kita dapatkan dari sini. Lalu dikurangi 171,98 itu didapatkan dari X atau ini X yang ini. Lalu 918,12 itu kita dapatkan dari sini. Ini IPM. Lalu dibagi 13. 13-nya itu adalah N. Jumlah data. Dapatlah tuh hasilnya setelah dihitung-hitung adalah ini. Nah, untuk 65.067,32 itu kita dapatkan dari hasil yang ini, pojok kanan. Lalu untuk 2.323,88 kita dapatkan dari sini. Itu. Lalu sudah tuh kita hitung semuanya. 171,98 dikali 918,12 menghasilkan sekian. Lalu dibagi 13. Lalu di bawahnya 2 tetap ya di bawahnya karena kita selesaikan yang pangkat dulu. Hasilnya segini. Dikali 65.067,32 dikurang 64.841,87. Ini didapatkan, yang ini didapatkan hasil dari perhitungan ini. Boleh ke bawah lagi, Cok. Oke. Lalu 36,56 dari sini. Dan ini akar dari 48,72 kita dapatkan dari ini. Dan akar dari 5 didapatkan dari sini. Lalu kita turunkan lagi, ini dipecah yang bawah, 6,97 hasil dari akar 48,72 dikali 15,01. 15,01 dapat dari akar 225,45. Lalu menghasilkan 104,61. Atasnya kita turunin lagi 36,56. Nah, 36,56 dibagi 104,61 hasilnya adalah 0,3494. Jadi korelasi X Y adalah 0,3494. Nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,3494 itu menunjukkan hubungan linear positif yang lemah hingga sedang. Karena ini kan positif ya, tidak ada negatifnya. Gitu. Antara rasio guru dibagi siswa tadi dan IPM. Karena nilai R sama dengan 0,3494 itu bersifat positif, maka peningkatan rasio guru dibagi siswa itu cenderung akan meningkatkan IPM. Artinya, semakin baik rasio guru terhadap siswa, misalnya lebih banyak guru per siswanya, itu kemungkinan IPM akan meningkat. Namun, dengan nilai R yang lemah hingga sedang, rasio itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi IPM. Ada kemungkinan faktor lain seperti infrastruktur, pendidikan, akses kesehatan, ekonomi, atau kualitas guru bisa memiliki pengaruh lebih besar terhadap IPM. Seperti itu. Lalu poin yang D, pembuatan model linear, yang akan dijelaskan oleh Adisti, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembuatan model linear.
Nah, untuk pembuatan linear itu sesuai dengan data yang tadi. Di sini ada tabel ya. Sebelum ke tabel, di sini juga ada grafik untuk ini hubungan IPM dengan rasionya. Nah, di sini tuh ada Y itu sebagai IPM dan X sebagai rasio. Nah, di sini kan ada total men. Jadi total 1918,12 itu hasil dari jumlah ini. Lalu ya rata-ratanya itu jadi 1918,12 dibagi dengan data yang ada yaitu 13. Berarti 1918,12 dibagi dengan 13 dengan hasil 70,62. Lalu di rasionya seperti itu 171,98 itu dari penjumlahan ini dan 13,22 itu dari pembagiannya. Jadi 171,98 dibagi dengan 13 dengan hasil 13,22. Lalu Y1 dengan lalu di sini ada buka kurung ya YI dikurang Y rata-rata dalam kurung. Nah, Y itu ini berarti kan 67,43, Y rata-ratanya 70. Kenapa di sini hasilnya min? Karena Y rata-ratanya itu lebih besar dibanding Y rata-ratanya itu lebih besar dibanding dengan Y ininya. Terus ada XI buka kurung XI dikurang X rata-rata tetap kurung. Nah, ini XI itu berarti kan tadi kan rasionya. Rasio dikurang dengan rata-ratanya si rasio ini. Jadi berarti ini hasil min karena si data rasio rata-ratanya itu lebih besar dibanding dengan rasio X-nya. Lalu di sini ada di sini ada YI dikurang Y rata-rata dalam kurung X1 dikurang X rata-rata. Min 3,19 itu didapatkan dari ini. Dapat dari sini. Dan 4,38 itu didapatkan dari sini juga. Lalu ini diperkalikan dan hasilnya seperti ini. Hasilnya tuh jadi 13,97 dan seterusnya. Sehingga menghasilkan hasil itu ini 36,61. Berikutnya itu ada ada di tabel berikutnya itu ada X1 dikurang X bar atau X rata-rata dipangkatin 2. Jadi hasil dari X1-nya tadi kan ini hasilnya itu ini min 4,38 dipangkatin 2 menjadi 19,18 dan selanjutnya sampai ke 13. Dan di sini ada hasilnya penjumlahan semuanya yaitu 48,73. Lalu di sini penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi atau B1 beta 1 adalah beta 1 sama dengan SXY dibagi SXX sama dengan sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X rata-rata buka kurung Y1 dikurang Y bar atau Y rata-rata dikurang sigma NI sama dengan 1 dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 2 sama dengan 36,61 dibagi 48,73. Itu dari sini. Jadi kesimpulannya yaitu jadi nilai ini itu merupakan kemiringan garis regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu angka atau satu unit dalam X rasio menyebabkan kenaikan sekitar 0,75 pada IPM-nya. Lalu penduga intersipnya beta 0 adalah beta 0 sama dengan Y bar atau Y rata-rata dikurang beta 1 X bar atau rata-rata sama dengan 70,65. 70,65 ini dihasilkan dari rata-rata tadi.
lalu dikurang 0,75 dari hasil beta 1, dan 13,22 ini dihasilkan dari ini dari sini, berarti data rasionya sama dengan jadi hasilnya 70,62 dikurang 0,75 dikali 13,22 dihasilkan 60,70. Jadi dugaan persamaan regresi linear yang sederhana itu jadinya Y topi I sama dengan 60,70 ditambah 0,75. Oke, selanjutnya yang uji F. Oke, kita masuk ke uji F, yaitu pakai cara Y topi 1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI. Jadi seperti yang bisa kita lihat di pertama itu ada Y topi 1 sama dengan 60,70 karena beta 0 kita 60,70 ditambah 0,75 dikali dengan Y atau IPM 67,43 sama dengan 111,27. Itu bisa dilanjutkan sampai ke data yang ke-13. Dan di sebelahnya ada buka kurung Y topi 1 dikurang Y topi Y rata-rata tutup kurung pangkat 2. Yaitu 111,27 dikurang 918,12. 918,12 itu hasil dari total IPM yang tadi di atas. Tutup kurung pangkat 2. Hasilnya sama dengan 651.006,92. Dilanjutkan sampai ke data 13 dan akan menghasilkan total sigma 13 I sama dengan 1 buka kurung Y topi 1 kurang Y rata-rata tutup kurung pangkat 2 sama dengan 8.413.56,99. Boleh dilanjut. Jadi total sigma 13I sama dengan 1 buka kurung YI dikurang Y topi I tutup kurung pangkat 2 sama dengan 26.016,8. Total sigma 10I sama dengan 1 buka kurung YI dikurang Y rata-rata tutup kurung pangkat 2 sama dengan 9.337.454,99. F hitungnya sama dengan 8.413.056,99 dibagi 2.365,16 sama dengan 3.557,07. Dan totalnya sama dengan sigma 10I sama dengan 1 buka kurung YI dikurang Y rata-rata pangkat 2 sama dengan 9.337.454,99. Uji F untuk parameter regresi dapat diperoleh dari tabel sidik ragam. Hipotesis untuk uji E ini adalah F hitung diperoleh dengan membandingkan KTR terhadap KTG diperoleh dari nilai F hitung sebesar 3.557,07. Kemudian dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada alpha 0,05 dengan F DBR, DBG sama dengan F 1,11 sama dengan 4,84. Nilai F dihitung lebih besar dari nilai F tabel kotak tolak H0, artinya rasio mempengaruhi angka IPM secara nyata pada alfa 0,05. Dan hasil uji T, S beta 1 sama dengan pangkat akar sigma NI sama dengan 1 buka kurung YI dikurang Y topi I tutup kurung pangkat 2 dibagi buka kurung N dikurang 2 tutup kurung sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2 sama dengan akar 2000
365,16 dibagi 13 kurang 2 buka kurung 48,73 sama dengan akar 2365,16 dibagi 534,92. Hasilnya akar 4,2 sama dengan 2,10. Dan jumlah dari T hitung sama dengan B1 beta 1 dibagi S beta 1 sama dengan 0,75 dibagi 2,10 sama dengan hasilnya 0,35. Kesimpulannya, rasio mempengaruhi angka IPM. Baik, karena materi sudah kami sampaikan semuanya, mulai dari deskripsi tabel dan grafik, uji normalitas, model regresi linear sederhana, lalu ada korelasi Pearson, dan juga uji F, uji T juga udah kami paparkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan ataupun kesalahan. Boleh untuk habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.